Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nina Wangsi dari SMA Negeri 25 Garut pada video pembelajaran materi kimia di kelas 12. Materi kimia yang akan dijelaskan di sini kita sudah masuk di bab elektrokimia, di mana prasyarat materi yang harus dipahami yaitu materi mengenai reaksi redoks yang sudah dipelajari di kelas 10. Jadi kalian di sini harus membuka kembali materi-materi di kelas 10, dipahami kembali mengenai apa itu reaksi oksidasi, reaksi reduksi, apa itu bilangan oksidasi, bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi, dan juga materi mengenai penyetaraan persamaan reaksi pada bab stokiometri. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penyetaraan persamaan reaksi redoks. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik setelah mempelajari materi ini mampu menemukan persamaan reaksi redoks setara dengan metode setengah reaksi. Dan yang kedua, peserta didik mampu menemukan persamaan reaksi redoks setara dengan menggunakan metode bilangan oksidasi. Nah, penyetaraan reaksi redoks itu sendiri ada pada pemakaian sel akumulator. Nah, kalau kita lihat di sini reaksi di katoda, timbal oksida direaksikan dengan asam sulfat, di sini akan menghasilkan timbal sulfat. Di anoda, timbal ditambah dengan asam sulfat sama akan menghasilkan timbal sulfat. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau dari sisi persamaan reaksi, di sini reaksinya belum setara. Kita lihat di sisi sebelah kiri jumlah oksigen ada 6, sebelah kanan ada 4. Nah, adapun untuk muatannya di sebelah kiri min 2, sedangkan sebelah kanan muatannya 0. Sehingga di reaksi-reaksi ini kalau kita lihat ini belum setara. Sehingga nanti akan mengalami penyetaraan reaksi. Sehingga di akhir kita akan didapatkan reaksi selnya yaitu timbal oksida ditambah dengan timbal ditambah dengan 4H+ ditambah dengan 2SO4 akan menghasilkan 2 PbSO4 ditambah dengan 2H2O. Nah, bagaimana cara kemudian penyetaraan reaksi ini bisa terjadi? Nah, ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, penyetaraan reaksi redoks itu konsep awal yang harus kalian pahami, yaitu konsep mengenai reaksi redoks yang sudah kalian pelajari di kelas 10. Nanti dari konsep reaksi redoks ini kita akan maju ke penyetaraan reaksi. Dalam hal ini reaksi yang digunakan adalah reaksi redoks. Nah, penyetaraan reaksi itu sendiri harus memenuhi dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa dan hukum kekekalan muatan. Hukum kekekalan massa maksudnya di sini massa-massa atom atau jumlah-jumlah atom yang bereaksi dengan jumlah atom-atom yang hasil reaksi atau di produk itu harus sama. Nah, juga hukum kekekalan muatan di mana muatan pada reaktan juga harus sama jumlahnya dengan muatan pada produk. Nah, kita bisa melakukan penyetaraan reaksi dengan menggunakan dua metode, yaitu yang pertama metode setengah reaksi, yaitu dengan menyamakan jumlah elektron yang diikat maupun yang dilepas, dan menggunakan metode bilangan oksidasi, yaitu dengan menyamakan jumlah kenaikan atau penurunan biloxnya. Metode setengah reaksi dikatakan sebagai reaksi gabungan antara dua reaksi paro atau reaksi setengah reaksi, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi. Cara penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi yaitu dengan melihat elektron yang diterima atau yang dilepaskan. Penyetaraan dilakukan dengan cara menyamakan jumlah elektronnya. Adapun langkah-langkah atau tahapan-tahapan pada metode setengah reaksi, yang pertama
kita tuliskan setengah reaksi untuk kedua zat yang terlibat dalam reaksi. Kemudian yang kedua, kita setarakan jumlah unsur yang mengalami perubahan Bilog. Tahapan yang ketiga, kita setarakan atom oksigen dengan menambahkan molekul H2O. Pertama, kalau reaksinya berjalan pada suasana asam, maka kita tambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom oksigen. Dan apabila terjadi pada suasana basa reaksinya, maka kita tambahkan H2O pada ruas yang kelebihan atom oksigen. Tahapan yang keempat yaitu kita menyetarakan atom hidrogen dengan cara apabila reaksi berjalan pada suasana asam, kita gunakan dengan menambahkan ion H+ pada ruas yang kekurangan hidrogen, dan kalau berjalan pada suasana basa, kita menyetarakan atom hidrogennya dengan cara menambahkan ion ohanin pada ruas yang kekurangan hidrogen. Tahapan yang kelima yaitu kita setarakan muatan dengan cara menambahkan elektron, dan tahapan yang keenam yaitu dengan menyamakan jumlah elektron yang diterima dengan yang dilepaskan. Kemudian kita jumlahkan reaksinya. Nah, di sini kita lihat ada contoh bagaimana cara menyetarakan reaksi redoks dengan menggunakan setengah reaksi untuk reaksi MnO4- ditambah dengan Cl- menghasilkan Mn2+ tambah Cl2 pada reaksi dengan suasana asam. Nah, kita lakukan dengan tahapan-tahapan yang sudah dijelaskan tadi. Baik, kita lanjut. Kita jelaskan di sini per tahapannya. Pada reaksi ini kita lakukan tahapan yang pertama disebut dengan metode setengah reaksi, artinya kita harus menuliskan reaksi ini menjadi setengah-setengah reaksi, artinya kita tuliskan setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Nah, kalau kita lihat di sini yang mengalami reaksi reduksinya adalah Mn menjadi Mn2+. Nah, kita tuliskan nanti setengah reaksinya, dan yang mengalami reaksi oksidasinya itu dari Cl- menjadi Cl2. Nah, kita tuliskan setengah reaksinya seperti ini, MnO4- menjadi Mn2+, Cl- menjadi Cl2. Langkah selanjutnya yaitu kita setarakan unsur yang mengalami perubahan Bilognya. Nah, tadi dikatakan yang mengalami perubahan Bilog itu adalah mangan dan klor. Nah, di sini pada reaksi reduksi jumlah mangan sudah sama, yaitu 1, sehingga kita tidak lagi menyetarakan karena sudah sama jumlahnya. Adapun pada reaksi oksidasi, jumlah Cl di sini belum sama. Cl di sebelah kiri jumlahnya 1, sedangkan di sebelah kanan 2, sehingga kita perlu setarakan dengan cara mengalihkan koefisien di sebelah kiri dengan angka 2. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu menyetarakan atom oksigen dengan menambahkan molekul H2O pada ruas yang kekurangan atom oksigen. Kita lihat pada setengah reaksi reduksi di sini, di sebelah kiri jumlah oksigennya ada 4, sedangkan di sebelah kanan tidak ada. Berarti kita setarakan dengan menambahkan H2O pada ruas yang sebelah kanan. Nah, sehingga karena oksigen di sebelah kiri ada 4, maka kita tambahkan dengan 4H2O. Nah, adapun yang setengah reaksi oksidasi, kita tidak tambahkan H2O. Kenapa? Karena di sini tidak terlibat atau tidak terdapat oksigen, sehingga tidak perlu lagi kita kemudian menyetarakan jumlah oksigen dengan menambahkan H2O. Langkah selanjutnya yaitu kita setarakan atom hidrogen dengan menambahkan ion H+ pada ruas yang kekurangan atom hidrogen. Nah, di sini kita lihat di sini tadi udah ditambah dengan 4H2O pada ruas sebelah kanan, maka untuk menyamakan jumlah hidrogen di sebelah kirinya, maka kita tambah dengan 8H+. Nah, sedangkan pada reaksi atau setengah reaksi oksidasi di sini tidak kita tambahkan H+ karena memang di sini tidak terdapat atom hidrogen. Langkah selanjutnya yaitu kita setarakan muatan dengan menambahkan jumlah
elektron. Nah, kita hitung dulu di sini berapa jumlah muatan di sebelah kiri dan berapa muatan di sebelah kanan. Nah, kalau kita lihat pada reaksi di setengah reaksi reduksi ini, muatan di sebelah kiri itu ini 8, yang ini min 1, sehingga di sini kalau kita jumlah plus 7. Nah, sedangkan di sebelah kanan ini plus 2 dengan 0, 2. Nah, berarti di sini tidak sama ya. Nah, kita nanti samakan dengan menambahkan elektron. Adapun di setengah reaksi oksidasi, kalau kita hitung di sini sebelah kirinya itu min 2, sedangkan di sebelah kanan itu 0. Nah, nanti kita setarakan juga dengan menambahkan elektron. Nah, di sini hasil penyetaraannya untuk yang setengah reaksi reduksi, yaitu yang tadi muatannya plus 7 sebelah kiri dan plus 2 sebelah kanan, maka kita tambah yang sebelah kiri dengan 5 elektron. Sehingga nanti muatan akhir di sebelah kiri plus 2, sebelah kanan pun plus 2. Dan di setengah reaksi oksidasi, kita tambahkan elektronnya di sebelah kanan sebanyak 2 elektron. Sehingga di akhir muatannya sama, sebelah kiri min 2, sebelah kanan pun min 2. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita samakan jumlah elektron yang diterima dengan yang dilepaskan. Kemudian kita jumlahkan. Nah, dalam hal ini kita lihat elektron di sebelah kiri itu ada 5 untuk reaksi setengah reaksi reduksi dan ada 2 untuk setengah reaksi oksidasinya. Nah, agar sama, maka yang di setengah reaksi reduksi kita kalikan dengan 2, sehingga nanti akan menghasilkan elektron berjumlah 10. Nah, dalam hal ini perlu diingat, pengali dengan 2 itu bukan hanya untuk koefisien elektron, tapi semua koefisien yang terlibat pada reaksi itu nanti kita kalikan dengan 2 ya. Nah, adapun yang setengah reaksi oksidasi, biar sama nanti jumlah elektronnya kita kalikan dengan pengali 5. Nah, sama ini juga bukan hanya untuk koefisien elektron, tapi semua koefisien di sini kita kalikan dengan 2. Sehingga di akhir nanti kita dapatkan koefisien untuk elektron di setengah reaksi reduksi itu 10, di sebelah oksidasi juga 10. Setelah sama, nanti kita bisa hilangkan. Dan sisanya kemudian reaksinya kita jumlahkan. Nah, itu cara-cara menyetarakan reaksi redoks dengan menggunakan dua metode, setengah reaksi maupun metode bilangan oksidasi. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian mengenai materi penyetaraan reaksi redoks, nah kalian silakan berlatih menggunakan soal-soal berikut ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan kalian bisa paham dan kalian bisa berlatih mengerjakan soal-soal ini. Demikian video pembelajaran kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran kimia lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.